Perkenalkan, nama saya Winda Astrianuansa Saputri dengan NIM 225520110020. Saya Rizwan Nurhaliza dengan NPM 22552011110026. Saya Rani Emelia dengan NPM 225520111001. Keamanan dalam teknologi informasi, penggunaan komputer dalam bidang keamanan dan informasi. Penggunaan komputer dalam bidang keamanan dan informasi. Penggunaan komputer dalam bidang keamanan dan informasi sangatlah luas dan beragam. Berikut beberapa contohnya. Perlindungan data. Yang pertama ada antivirus dan anti malware. Yang kedua ada firewall. Yang ketiga ada enkripsi. Yang keempat ada kontrol akses. Penyidikan dan forensik. Yang pertama ada analisis forensik. Yang kedua ada pengintaian. Yang ketiga ada pelacakan, intelijen dan analisis. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada permodelan pendikit. Operasi keamanan, yang pertama ada sistem detektif instruksi, yang kedua ada sistem pencegahan instruksi, yang ketiga ada manajemen respon insiden. Pendidikan dan pelatihan, komputer digunakan untuk mengembangkan dan menyampaikan program pendidikan dan pelatihan tentang keamanan siber kepada individu dan organisasi. Simulasi dalam latihan, komputer digunakan untuk menjalankan simulasi dan latihan untuk membantu organisasi dan individu bersiap menghadapi ancaman keamanan siber. Selanjutnya ada keamanan pada user. Keamanan pada sisi pengguna atau user side security adalah praktik dan tindakan yang diambil oleh individu untuk melindungi diri mereka dari ancaman keamanan siber. Hal ini penting karena penggunaan merupakan titik fokus utama bagi seragam cyber. Ancaman ini dapat berupa malware, perangkat lunak atau berbahaya seperti virus, worm, dan trojan horse dan dapat merusak perangkat ataupun mencuri data. Phishing atau teknik penipuan yang digunakan untuk menipu pengguna agar menggunakan informasi pribadi atau keuangan mereka. Social engineering teknik merupakan manipulasi yang digunakan untuk manipulasi agar melakukan tindakan membahayakan dari mereka sendiri, seperti mengkritik tautan berbahaya ataupun memberikan akses kepada data. Ransomware atau perangkat lunak yang berbahaya menskripsi data penggunaan dan menuntut membayar untuk mendeskripsikan. Serangan zero day, serangan yang bermanfaat karena perangkat lunak yang belum diketahui dan diperbaiki oleh vendor. Hindari phishing atau pancingan seseorang. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat juga memunculkan resiko tidaknya kriminal yang melakukan pencurian identitas, perusak data, hingga pencurian uang. Salah satu tindakan kriminal yang merusak terjadinya belakangan ini adalah phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, dan data akun seperti username dan password. Dan data finansial yaitu informasi kartu kredit dan rekening. Adapun cara-cara untuk menghindari dan melindungi dari phishing adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari informasi terbaru tentang phishing dan mengetahui informasi-informasi seputar phishing lebih awal dan detail, maka akan mengurangi resiko terkenanya phishing. Yang kedua ada berhati-hati sebelum klik tautan ketika mendapat kiriman tautan dari seseorang yang tidak dikenal, terlebih untuk memeriksa terlebih dahulu klik dikirim atau apakah memang berasal dari situs resmi atau tidak. Yang ketiga, install toolbar anti-phishing pasangan seluruh browser yang digunakan dengan anti-phishing toolbar. Yang keempat,
Periksa keamanan situs sebelum mengirimkan atau mengisi informasi apapun pada sesuatu situs. Pastikan URL situs dimulai dengan HTTPS dan di sebelah nama situs ada tertutup. Yang kelima, ada periksa akun online secara berkala, biasanya untuk mengganti kata sandi secara berkala, periksa laporan rekening secara berkala, dan aktifkan pengamanan 2 langkah untuk setiap akun. Yang keenam, ada update browser dan gunakan Trame update browser Anda secara berkala untuk meningkatkan dan browsing situs dan aktivitas. Ketujuh, berhati-hati dalam pop-up. Hindari klik penggunaan e-klik dan pop-up secara sembarangan. Klik ikon X jika Anda pop-up untuk yang muncul. Kedelapan, jaga informasi pribadi Anda. Hindari pengiriman informasi pribadi atau informasi keuangan melalui internet. Yang kesembilan, gunakan software antivirus. Software antivirus akan meninjau kembali seluruh file yang diterima melalui internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu keamanan di tempat publik. Komputer di bandara dan internet memiliki resiko tersendiri dibandingkan penggunaan perangkat pribadi. Berikut beberapa poin penting terkait keamanan di tempat publik, yaitu ancaman keamanan, malware, yaitu seperti di bandara mungkin terinfeksi malware yang dapat mencuri data pribadi atau keuangan Anda. Selanjutnya ada jaringan wifi yang tidak aman. Jaringan wifi atau publik mungkin tidak aman dan tidak terinkripsi, sehingga data Anda dapat disadap oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pencurian perangkat Anda seperti laptop atau ponsel dicuri di tempat umum. Selanjutnya ada tips keamanan, hindari menggunakan komputer publik untuk mengakses informasi sensitif. Selanjutnya yaitu keamanan pada situs web dan software mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dari sistem yang diakses. Aspek-aspek keamanan dalam situs web dan software yaitu terdiri dari kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Ancaman terhadap keamanan dan software mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dari sistem yang diakses. Ancaman terhadap keamanan situs web dan software terdiri dari malware, serangan phishing, serangan SQL injection, serangan cross-site scripting atau XSS, serangan denial of service DOS. Selanjutnya yaitu gagasan keamanan dalam software terdiri dari security of design, license privilege, defense of defects, connection monitoring, vulnerability management. Cara memperbaiki keamanan situs web dan software yaitu ikuti panduan keamanan yang direkomendasikan, gunakan alat bantu keamanan seperti perbaharui software Anda secara berkala, latihan karyawan Anda tentang keamanan. Materi selanjutnya yaitu pencegahan gangguan keamanan akibat kesalahan pada program. Berikut beberapa cara untuk mencegah gangguan keamanan akibat kesalahan pada program. 1. Yaitu pengembangan perangkat lunak yang aman, menerapkan metodologi pengembangan software yang aman, gunakan alat bantu program yang aman, lakukan pengujian kesamaan keamanan yang menyeluruh. 2. Pengolahan ketahanan. 1. Pantau identifikasi kerentanan. Prioritaskan dan perbaiki kerentanan. Terapkan program pengungkapan kerentanan. 3. Keamanan operasional. Penerapan kontrol akses yang ketat, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Terapkan kebijaksanaan pembaruan software. Yang keempat, pemantauan dan respon. Pantau aktivitas sistem Anda, memiliki rencana respon insiden, segera selidiki dan tanggapi insiden keamanan. Pelajari dari insiden keamanan. 7. Yaitu penipuan produk palsu. Barang palsu atau yang sering disebut sebagai barang KW ternyata banyak diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan bawah dan menengah. Transaksi di e-commerce memudahkan penjual dan pembeli untuk menawarkan dan membeli suatu barang. Menurut Kementerian Perdagangan, barang palsu yang beredar di Indonesia berkisar 40%. Penyebabnya karena wilayah Indonesia yang cukup luas dan produk-produk KW sangat mudah untuk masuk ke Indonesia. Dampak yang diperoleh akibat perdagangan barang palsu yaitu adalah sebagai berikut.
Satu yaitu merugikan konsumen, merugikan pemilik merek, melanggar hak kekayaan intelektual, merugikan e-commerce. Program yang termasuk gangguan keamanan. Terdapat berbagai jenis program yang termasuk dalam kategori gangguan keamanan, dan setiap jenis program tersebut memiliki tujuan dan metode serangan yang berbeda. Salah satu contoh program yang sering digunakan adalah malware. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang penjahat cyber untuk mendapatkan akses tidak sah, menyebabkan kerusakan, atau mencuri data berharga. Cara kerja malware yaitu menyusup ke dalam perangkat komputer atau jaringan melalui berbagai cara, tergantung dari jenis malware itu sendiri. Ada beberapa jenis malware seperti virus, trojan, dan adware. Materi berikutnya ialah keamanan pada situs web. Web security atau biasa disebut dengan cyber security adalah segala tindakan dengan tujuan mencegah, mengatasi, mengamankan, dan melindungi website dari serangan internet yang biasanya dilakukan oleh hacker. Serangan tersebut biasanya berupa DDoS, malware, blacklist, eksploitasi kerentanan, dan defacement. Kemudian untuk upaya pencegahan keamanan website bisa dilakukan beberapa tips, yaitu menggunakan username dan password yang kuat, memanfaatkan SSL, mengatur konten security policy, menggunakan parameter query, batasi percobaan login, dan akses pengguna. Materi yang terakhir ialah cara mencegah gangguan pada keamanan situs. Serangan hacker maupun kejahatan dunia maya atau cybercrime sebenarnya dapat kita hindari. Namun sayangnya masih banyak orang di luar sana yang kurang memiliki kesadaran tentang hal ini. Maka dari itu, berikut tips untuk menghindari serangan hacker. Yang pertama, jangan membagikan data pribadi sembarangan. Yang kedua, menggunakan VPN. Yang ketiga, mematikan jaringan Wi-Fi dan Bluetooth ketika tidak digunakan. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.